memang di masalah musik, ya, itu pembahasan agama ya. Ya. Ini juga perlu dirapikan sebagian dari teman-teman di aparat keamanan kadang salah menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kelompok Salafi ini tidak mau hormat bendera. Kelompok Salafi ini tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain-lain tuduhan-tuduhan oleh mereka. Lalu kemudian ada yang menuduh kelompok Salafi ini hormat kepada bendera adalah syirik. Naudzubillah ya teman-teman, itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah teman-teman, jadi ada yang mengatakan lagi, yaitu kelompok Salafi ini mengharamkan lagu Indonesia Raya, dan itu juga tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Namun yang dibahas itu bukan lagu Indonesia Raya, namun itu adalah musik yang memang di dalam agama itu memang dalam syariat Islam itu memang dibahas ya tentang hukum musik, tapi bukan lagu Indonesia Raya. Nah teman-teman, jadi jangan salah paham nih, orang-orang yang membenci dakwah Salafi ini, mereka akan menuduh-nuduh yang bukan-bukan terhadap dakwah Salafi ini. Kita ini sebagai kaum muslimin, kita mencintai negara kita ini. Nah maka dari itu, saya akan tampilkan yaitu tanya jawab oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait hukum hormat bendera dan lagu Indonesia Raya. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Maaf izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum sebuah lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf mengadakan upacara bendera lengkap, membaca Pancasila, Undang-Undang 45 dan melantunkan Indonesia Raya tanpa iringan musik, dan apakah boleh hormat kepada bendera? Nah ini ya, Fadhil Ustaz. mari kita simak ya. Ya maksudnya kalau pertanyaan ini berasal dari lembaga kenal sunnah, aneh juga sebenarnya. Karena biasanya nanya-nanya seperti itu dari kelompok-kelompok yang radikal biasanya. Memang dasarnya tidak mengakui ada negara, tidak percaya, tidak mengakui Pancasila. Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya kalau dia seorang yang kenal sunnah, dia sudah mengerti masalahnya. Hormat bendera itu kebiasaan berjalan di dalam negeri ini, dan sejumlah ulama memfatwakan bahwa itu masuk di dalam bab kebiasaan. Tapi bagi seorang muslim, saya sudah terangkan tadi maknanya. Iya, bahwa di dalam memperingati kemerdekaan misalnya, di dalam hormat bendera misalnya, itu saya sudah ingatkan ada sudut-sudut syar'i di situ besar untuk dijaga. Dari nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, nikmat kebersamaan, dan kewajiban kita menjaga diri kita di atas kebersamaan bersama pemimpin, kepala negara. Itu semuanya mana-mana syariat. Mana-mana syariat, tidak ada pelanggaran syariat di dalam hal tersebut. Indonesia Raya itu apa yang salah di dalam? Orang melantunkan nasyid, kalimat-kalimat yang bagus, tidak ada kesalahan. Itu nggak ada masalah, apalagi maknanya bagus, menunjukkan kecintaannya pada negerinya. Itu tidak apa-apa untuk dia lantunkan. Memang di masalah musik, ya, itu pembahasan agama ya. Ini juga perlu dirapikan sebagian dari teman-teman di aparat keamanan kadang salah menilai, salah paham ya. Masalah musik itu tidak ada kaitannya dengan masalah Indonesia Rayanya. Itu hukum musiknya yang dibahas di dalam syariat. Dan itu tidak ada silam pendapat di kalangan imam 4 tentang ketidakbolehannya. Hanya saja kalau misalnya antum di sebuah lembaga diharuskan atau memang harus hadir untuk hal tersebut, tidak apa-apa itu. Itu jangan dijadikan permasalahan yang menghambat. Sebab sesuatu itu kalau tidak bisa dihindari, kita diizinkan untuk menjalankannya sekadar menghilangkan dari apa? Darurat di dalam hal tersebut. Jelas ya? Jelas. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait hormat bendera, lalu kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun nih ada sebagian teman-teman kita yang menuduh bahwasanya Salafi ini
mengharamkan ataupun mensyirikkan hormat kepada bendera. Itu tidak benar. Apalagi ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu haram dan itu tidak benar. Itu adalah semua fitnah. Nah, fitnah tersebut itu sudah terbantahkan dan dijawab oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Jadi teman-teman ya, kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk mencintai tanah air kita. Ya, kalau tentang terkait hormat bendera itu tidak ada masalah ya. Itu adalah perkara dunia, bukan perkara agama dan bukan syirik ya. Tentunya ya, yang dipermasalahkan adalah tentang apa? Tentang musiknya. Itu adalah pembahasan masalah agama, syariat Islam. Namun kalau lagu Indonesia Raya itu isinya bagus ya. Jadi kita itu isinya apa ya? Isinya itu kita ini untuk mencintai negeri, mencintai tanah air ini. Nah, maka dari itu, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dakwah salafi ini ya, dakwah salafi ini tidak mau hormat bendera ataupun tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu adalah fitnah. Nah, maka dari itu sebagian pondok-pondok ya salafi ini mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya tapi tanpa musik. Itu sah-sah saja ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya akan membagikan video yaitu tentang terkait bolehkah kita ini ikut lomba 17 Agustusan. Nah oke teman-teman, ini akan dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhullah Ta'ala. Mari kita simak videonya. Dari Abu Muhammad, grup 13, pertanyaannya, apa hukumnya atau apakah boleh mengikuti acara perlombaan 17 Agustus yang diadakan oleh pihak sekolah? Sekolah meminta sumbangan seikhlasnya yang dipergunakan untuk pembelian peralatan perlombaan dan untuk hadiah pemenang lomba. Ya, di perayaan 17 Agustus itu banyak darinya masuk mimbabil adat, dari sudut kebiasaan. Adat istiadat itu tidak ada masalah ya. Apalagi kalau ada makna di situ, mengingat akan kebersamaan, nikmat kemerdekaan sehingga terjaga keutuhan negeri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu bagus-bagus saja. Tapi kalau masuk dalam bentuk perlombaan yang berhadiah di dalamnya, itu ada hukum syariat di dalamnya. Iya, sebab seorang itu tidak boleh dia masuk ke dalam perlombaan yang mengandung unsur diharamkan. Seperti misalnya perlombaan pada hal yang bersifat judi. Dia bayaran untuk masuk perlombaan. Kemudian dia mungkin untung, mungkin rugi. Nah, itu sifat umum dari judi namanya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau perlombaannya itu sumbangan dari orang-orang, dari pihak selain dari orang yang berlomba, atau sebagian orang yang berlomba sebagai hadiah, ya cuma-cuma dan tidak dipungut biaya, maka itu nggak ada masalah dari perlombaan tersebut sepanjang perlombaan itu sekali lagi bukan hal yang diharamkan. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi sudah jelas ya, yaitu tentang terkait hukum yaitu lomba di acara Agustusan ya. Namun yang dijelaskan oleh beliau itu adalah apabila si pelomba tersebut itu dipungut biaya. Namun kalau ya dari orang-orang lain, nah itu tidak mengapa. Karena kalau di situ ya kan ada yang namanya untung dan ruginya. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya tampilkan ya dalam video kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.